Halo Mas Bro, jumpa lagi nih bersama channel Bang Kumis Berbagi edisi 17 Januari 2021. Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang akhir-akhir ini lagi jadi sorotan media lokal yang memberitakan seputar program BPNT yang diduga Dinsos akan memploting para supplier, pengusiran wartawan saat liputan di acara Dinsos. Sampai-sampai ada satu judul yang ditulis salah satu media, Kadinsos Pandeglang kesurupan hingga usir wartawan. Bagaimana, ingin tahu jawabannya? Ikutin terus bincang santai Bang Kumis Berbagi bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Di tengah COVID, terima kasih sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Semua program pemerintah Kabupaten Pandeglang diekspos oleh Bang Kumis Berbagi. Subscribe. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Ini Bang Kumis. Gimana? Sehat? Sehat. Gimana Bang Kumis? Alhamdulillah. Lama sekali nih. Maklum di saat COVID seperti ini Bang Kumis juga mengurangi satu kegiatan. Pakai baju begini, hari libur, habis kundangan dari Serang, mampir ke sini karena kerjaan banyak. Senin harus segera set. Nah, Ya. pemirsa, kali ini Bang Kumis hadir di sore hari, tepatnya hari Minggu, tanggal 17 Januari Ya. 2021. Ya. Akhir-akhir ini Dinas Sosial Ya. lagi jadi berita yang viral, Bu, dari beberapa persoalan-persoalan baik yang ada di kantor sendiri ataupun yang di lapangan nih. Izinkan Bang Kumis nih Siap. untuk ngobrol-ngobrol santai. Tapi santainya sambil begini ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Karena kan ini numpuk nih, lihat tuh. Nih Proposal. satu pekerjaan seorang Proposal. kepala dinas seperti ini. Baca tuh apa? Coba. Proposal permohonan. Nah, pemirsa mungkin bukan hanya hari-hari kerja saja. Ternyata ini fakta, Bang Kumis tanpa ini langsung mampir ke sini, kebetulan ada dan lagi ngerjain proposal permohonan bantuan dana perbaikan rumah tidak layak huni Ini sehari segini. RTLH. Ini untuk tahun berapa, Bu? Untuk tahun 2021 2022. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 banyak sekali. Nah, oke. Ini sehari. Nanti dulu kita Bang Kumis, karena yang pengen Bang Kumis tanyakan ke Ibu Haji Nur ini sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mengenai persoalan BPNT, Bantuan pangan non tunai tahun 2020 itu. sembako. Nah, itu kan karena menurut beberapa media ya, Ramai ya? ramai, Bu, di lapangan itu ada Apa yang tuh ramainya, kayak gimana tuh? ya intinya gini, tidak tepat. Tidak Seorang suppliernya bla 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 bla. Hmm. Ada yang busuk Hmm. telurnya, ada yang ayamnya, Ada yang putih telurnya. bahkan Ada yang kurang timbangannya. Nah, kalau itu saya kira suatu hal yang biarin mereka. Yang Bang Kumis tanyakan, Bu, bahwa untuk tahun 2021 ini Ibu ini diduga loh, Bu, Diduga. plotting ke suppliernya. Ngapain? Ini gimana ceritanya sih, coba? Nggak ada kerjaan ya? Nah, coba. Itu bisa menjelaskan. Saya ngomong 2020 dulu. Nah, coba makanya. Harus dievaluasi. 2020 apa yang sudah dilakukan sama Ya, Ibu? jadi kalau berbicara 2021 kan baru bulan Januari. Ya, Saya harus ngomong 2020 dulu. coba Ibu, apa yang sudah dilakukan oleh? Jadi 2020 kita di Desember itu evaluasi. Ya. Yang pertama saya evaluasi internal dulu sebelum ke luar. Benar. Internal ini adalah ya contoh kayak pendamping program BPNT ini ada yang namanya TKSK, Betul, itu yang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Tugasnya di kecamatan dia mendampingi program sembako atau program BPNT supaya memenuhi prinsip 6T. Nah,
saya potong dulu. SK dari SK itu dari siapa Bu yang Dari kasih? kementerian. Oh berarti langsung kementerian, bukan Kementerian Sosial. bukan ibu yang nih, gitu kan? Ya, Tidak, clear nih. Oke. tidak. Tapi kewenangan kita selaku Kepala Dinas Sosial, kenapa harus mengevaluasi? TKSK ditunjuk menjadi tenaga kerja kesejahteraan sosial kecamatan itu SK-nya Kementerian Sosial, tapi direkom oleh camat. Rekomnya camat. Mengusulkan ke Dinsos. Ya. Dari Dinsos diverifikasi, dikirimkan ke Kementerian, turunlah SK. Nah, sekarang masanya evaluasi. Karena dari tahun 2009 mereka bekerja, ada yang sekarang itu di 2020 ada peraturan Dirjen. Yang baru ini Bu, yang 2020. Ya, betul. Coba jelaskan. Nah, peraturan Dirjen ini mengatur bagaimana tenaga TKSK ini bekerjanya sesuai dengan tupoksi. Ada format isian evaluasi, Betul, ya. harus begini, harus ada Dirjennya. Saya mengevaluasi mereka sesuai dengan peraturan Dirjen, nanti saya kasih. Nah, maksud Bang Kumis begini Bu, ini yang namanya bantuan apapun yang dari dinas sosial, tahunya kan Ibu ini sebagai kepala dinas itulah yang memberikan segala-galanya, baik tentang keputusan SK itu kan, nah termasuk dalam arti yang tadi itu kan, yang sekarang yang geger-geger itu kan floating, supplier itu seolah-olah digiring. Nah, itu tadi baru pendampingnya tuh, diatur oleh peraturan Dirjen. Ada lagi ya Bu ya? Nah, dievaluasi sama kita. Bagaimana dia melaksanakan tugasnya TKSK ini adalah yang pertama, dia harus mendata dan memfasilitasi yang namanya PMKS. Apa sih PMKS? PMKS itu ada 26 item. Waduh. Ada masyarakat miskin di dalamnya itu. Ada ODGJ yang perlu difasilitasi. Ada anak terlantar, ada usia lanjut, ada disabilitas, ada banyak sekali 26. Ya, yang namanya 26. Kasus-kasus sosial. Kalau kita sebutin Penanganan bencana dan lain sebagainya. Jadi tugas TKSK banyak ternyata. Tapi sibuknya BPNT aja. yang namanya warga ya, yang fokusnya kan dalam arti kata tetap kita tinggal di kabupaten ya. Yang Saya evaluasi tuh 26 item itu. Tupoksi dia. Keterlibatan Ibu sendiri sebagai kepala dinas Bu di saat ada temuan warga ataupun media tanda kutip penyimpangan di bawah kan yang dilakukan tadi itu, gimana sih foksi Ibu tuh di saat seperti itu tanggung jawabnya? Jadi setelah saya evaluasi, kita beruntun nih berbicaranya. Setelah evaluasi pendampingnya, barulah saya evaluasi programnya. Di program BPNT sembako ada beberapa peran. Yang pertama adalah peran pendamping, yang kedua peran agen, yang ketiganya peran pemasok, supplier. Tiga-tiganya harus dievaluasi dong. TKSK selaku pendamping sudah saya kirimkan ke kementerian, ada yang diperpanjang, ada yang diperpanjang dengan catatan, dan ada yang tidak boleh diperpanjang sesuai dengan kemampuan dan pekerjaan. Evaluasi ya. Bukan sendiri, saya melibatkan bagian hukum, saya melibatkan semua pihak, melibatkan juga beberapa tim dari sini, dikirimlah ke provinsi, dari provinsi ke sana. Itu pendamping. Yang kedua, bagaimana agennya? Nah, ini yang paling seksi, agen lagi Kita dan agen lagi. mempunyai agen e-warung, dievaluasi 2020. Dari 228 agen yang memenuhi syarat hanya 213. Tersingkir, sisanya enggak. Kenapa tidak memenuhi syarat? Ada di Pedum. Yang mempunyai agen itu buka warung tidak boleh aparatur desa.
Kalau RT sendiri bagaimana? Kalau seandainya ada temuan, RT itu kan termasuk bagian dari desa itu. Ya, Ini perlu yang perlu. RT kan tidak sibuk di desa terus-terusan, dia kan hanya Oke. ya seperti sekdes, bari kepala desa, PNS, gitu loh, ya. TNI, Polri, nggak boleh itu di agen Bukan penjual, agen ada kan? bukan supplier, bukan agen, warung. Nah, ada 213 yang memenuhi syarat. Siapa yang menentukan dia memenuhi syarat tidaknya? Pihak bank, BTN. Kok nyalahin kepala dinas? Ya makanya biar publik tahu Bu ya. Bang Kumis pun selama ini kan Kenapa, gelap banget, makanya Bang Kumis Kenapa soalnya penasaran. BTN, Bank Tabungan Negara yang ada di Cilegon, mereka memverifikasi karena mereka yang memberi mesin edisi untuk penyaluran dan penggesekan kartu KKS-nya si KPM. Itu di agen. Ada agen yang kena surat peringatan, ada yang kena teguran. Ya kalau berasnya jelek ya jangan diterima aja. Kalau misalkan ayamnya kurang timbangannya ya jangan. Berasnya mahal ya jangan diterima lah, namanya pembeli. Pembeli berarti kan intinya walaupun ini sifatnya Duitnya duit KPM. KPM kan ya? Iya, itu oke. Sehingga agen itu saya kumpulkan rapat dia untuk 2021-nya untuk menandatangan fakta integritas. Siap melaksanakan tugas selaku agen dengan prinsip 6T bla 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 bla, nanda tangan di atas materai. Yang sekarang dalam arti rumor tanda kutip yang beredar seolah-olah ibu kepala dinas ini memfloating, menggiring agar mereka-mereka itu ya memang sudah dikondisikan. Coba Menandatangan fakta integritas. Fakta integritas artinya bahwa dia punya pertanggungjawaban terhadap tugasnya dengan sesuai pedum, dibunyikan di situ. Ada sekian item fakta integritas. Nanti saya kasih contoh fakta integritas. Sekarang gini Bu, mungkin lebih spesifik lagi masalah supplier nih Bu. Nah, entar dulu Kreatifnya- setelah agen supplier. Nah makanya kan saya kira nanti kan bisa di apa namanya? Nah, supplier di tahun 2020 ada 4. Ada PT Aam, ada Kenjiwan, PD Berkah, sama Bulog. Bulog tersingkir di perjalanan. PT Aam menguasai beberapa kecamatan akhirnya. Karena tadi kerjasama di bawah seperti apa ininya, ya Allah alam saya tidak ikut. Yang menentukan sendiri seorang supplier itu siapa sih sebenarnya? Yang menentukan? Agen. Jadi bukan Ya contohnya dikasih 4 aja berguguran di jalan karena agen tidak mau bikin perjanjian. Ya kan? Itu. Nah, setelah itu di perjalanan 2020 ada Itjen memeriksa bagaimana kondisi pemasok. Nah, ditemukanlah yang pertama kemahalan harga. Kira kok harga beas di Pandeglang lebih mahal daripada di Tangerang. Padahal kita teh lumbung padi. Padahal kita teh banyak petani. Satu, kualitas yang jelek. ya, bukan premium kan ya. Kemudian jumlah, kadang-kadang ngomong ayam 1 kilo, Ya betul. tapi kurang. Buah-buahan, kadang-kadang ayam busuk dan lain sebagainya. Oke. Di 2021 dengan memotret 2020 sudahlah. Setelah hasil evaluasi Itjen ada rekomendasi yang pemasok 2020 saya harus merubah pola dong. Kalau sudah bikin jelek nama baik pemerintah ya sudahlah. Bukan kata saya. Ya, jadi publik begini Bu ya, termasuk Bang Kumis sendiri, setiap urusan tentang sosial launya Bang Kumis itu ya ibu gitu kan. Makanya kenapa Bang Kumis ini suatu hal yang penting saya temui, berarti minimalnya masih banyak orang-orang yang tidak tahu seperti Bang Kumis di luar, agar tahu nih
Seperti apa sih? Seperti apa sih tanggung jawabnya Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang? Kan tidak semuanya harus dipegang, ternyata ya ruwetnya minta ampun. Pantesan saja menterinya juga akhirnya ya Begitu. tumbang. Karena Ibu bisa jawab nggak satu pertanyaan lagi nih, masalah dugaan di saat ada tanda kutip wartawan yang ikut meliput kegiatan dinas sosial dan beredar informasi di beberapa media, Ibu mengusir. Tega banget ya. Coba jelaskan ini yang paling penting ini. Rasanya mengusir itu, kenapa mengusir gitu ya? Nah, bahasanya kan mengusir gitu loh, Bu. Kenapa mengusir gitu kan? Jadi kayak nggak pernah saya punya bahasa yang setega itu, apalagi mitranya kita dengan media. Ya, betul. Di Timkor ini, di SK Bupati, kaitan Timkor BPNT, ada unsur media di situ. Media semua saya masukin. Kayak si Kabayan dong. Masa di media dimasukin kalau pas datang dia diusir? Udah pada datang. Nah, artinya ini media apa? Saya nggak ini juga, nggak ngerti juga. Ini kan di SK Bupati kaitan Timkor BPNT, saya masukin unsur wartawan. Unsur wartawan ada gitu kan? Ada. Terus ini kok saya mengusir? Nah, coba lebih detail lagi karena teman-teman media itu penasaran banget, Bu. Kenapa? Bang Kumis, ngapain juga? Bang Kumis itu orangnya penasaran karena media Bang Kumis ini orangnya nggak mau sepihak dari si A. Diberitakan justru karena Ibu yang tanda kutip yang disangka atau diduga mengusir. Saya Jawabannya gimana, Bu? waktu rapat saat itu tim humas ada. Tanyanya ke tim humas, diusir nggak? Artinya humas kan diundang sama saya di situ. Ngerasa diusir nggak orang humas? Nah, humas sendiri dari mana itu, Bu? Ya humas mah ya Pemda lah. Iya, berarti kan itu kan Pemda, Bu. Tapi ini artinya Bang Kumis masih penasaran aja nih tentang pengusiran wartawannya ini, Bu. Tetap sampai hari ini pun tadi sore ya. Mungkin dia ngerasa terusirnya gaya dia kali. Gayanya kali yang salah. Karena kalau saya kan di depan rapat, di depan sini kan ada ini peserta gitu kan yang lagi rapat. Peserta yang lagi rapat, kemudian ada penerima tamu daftar hadir. Kita batasi memang pada waktu itu karena memang kondisinya kan dari 213 nggak mungkin satu kali pertemuan. Betul. Jadi 213 agen. Kita tuh dari pagi jam 8 sampai jam 9. maraton terusnya bergantian. Rombongan Kecamatan A. Jam 10 sampai jam sekian rombongan terus. Jadi setiap yang masuk kita absen. Tidak boleh lebih dari 30 karena situasinya Covid. Betul. Nah, ada mungkin beberapa media yang saya sendiri nggak kenal masuk. Ini agen apa media? Karena media situ udah ada humas juga. Pesertanya kita batasi memang hanya 30, nggak boleh banyak-banyak. Ya kalau memang itu ada yang kebetulan jamnya yang agak lambat pada saat itu, masuk nih yang dari kecamatan lain. Ntar dulu kita beresin dulu satu kecamatan ini, nanti kecamatan yang berikutnya. Memang suruh keluar dulu. Semua, bukan hanya media berarti. Bukan hanya media. Ya memang begitu. Nah, mungkin Saya atur rapatnya 30 sampai sore itu 30 dari 213. Nah, oke. Nah, Bukan diusir, diatur. justru ini berita yang terupdate tuh ya, bahwa pihak Dinsos sendiri sudah mengklarifikasi melalui kuasa hukum atau apalah, apa betul itu, Bu? Bukan kuasa hukum. Apa Timkor. Timkor itu kan ya. Iya, karena dia ikut rapat. Berarti Timkor itu adalah bagian yang memang sesuai dengan SK Bupati. SK Bupati ya. Itu
ada ya. Iya, ketuanya kan Possekda. Oke. Nah, Ibu, terima kasih banyak nih. Mudah-mudahan Ingat sekali obrolan lagi singkat bahwa ini untuk 2021 yang harus diketahui oleh semuanya, kita pemasok ini adalah diusahakan muatan lokal supaya pemberdayaan masyarakatnya bagus. Jadi ada sekitar lebih dari 10 pemasok. ya. Silahkan, bukan saya yang memploting, tapi mereka yang mengeksekusi sendiri ke pihak agen-agen. Oke Bang Oke, Kumi, terima kasih Ibu. doain Maaf ya nih, supaya mengganggu. sukses. Jadi Intinya rumah-rumah Ibu yang supaya ini sehat terbantu. terus karena Amin. masih banyak warga-warga Pandeglang membutuhkan sosok Ibu Haji ini. Insya Allah. Dengan segala persoalan, harus tetap Bang sehat. Kumis tahu betul bagaimana kesemangatan Ibu di saat COVID untuk Ini hari Minggu ya. apalagi hari Minggu bro, Hari Minggu bro. susah banget biasanya. Jadi Jadi ya hari Minggu pun maaf karena ya, Senin tanda kemana-mana kutip kalau sampai ada bahasa usir ya bukti ini real nih Bang Kumis sendiri. nggak diusir. Kalau- Masih kue sama saya. Nah nih, nggak tahu dari mana. Bis undangan. Habis undangan malah punya dibungkus bro buat Bang Kumis. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah bro, dapat kue. Sip.